Ya, langsung saja kita awali kabar merah putih sore hari ini pemirsa. Presiden Prabowo Subianto berulang kali melontarkan pujian dan candaan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, saat menyampaikan pidato di acara puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Bogor, Jawa Barat, Kamis malam. Prabowo menilai Bahlil merupakan sosok yang pintar dan memiliki pemikiran yang sangat meyakinkan sebagai pemimpin Partai Golkar. Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak perayaan hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam. Presiden menggunakan jas berwarna hitam dan dasi berwarna kuning untuk menghargai Partai Golkar. Di awal pidatonya, sambil berkelakar, Presiden Prabowo memuji Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang pernah berbeda arah politik dengannya pada Pilpres 2019 lalu. Saya melihat semangat yang baik, terutama dari Ketua Umum Saudara, Ketua Umum yang baru. Beliau saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja kita kenal, Pak ya. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain gitu. Penampilan seni dan meski belum terlalu lama mengenal, Prabowo mengaku terkesan dengan sosok Bahlil yang dinilainya memiliki pemikiran dan pandangan yang cukup meyakinkan. Walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Prabowo juga sempat menyinggung soal keputusan Joko Widodo yang saat itu menunjuk Bahlil sebagai Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi selalu berasal dari lulusan luar negeri, namun tidak dengan Bahlil. Dengan nada bercanda, Presiden Prabowo pun sempat bertanya kepada Bahlil tentang kemampuannya dalam berbahasa Inggris. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu-gitu. Beliau pilih Menteri Investasi.
Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Bapak Prabowo. Presiden menyebut Bahlil adalah salah satu sosok yang sukses dalam melaksanakan amanah sebagai menteri dan sosok yang pintar di bidang ekonomi, politik maupun urusan kenegaraan. Dari Bogor, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Dalam pidatonya pada puncak HUT Partai Golkar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan perlu ada evaluasi pada sistem politik di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Karena ongkos politik di Indonesia sangat mahal, Prabowo mengusulkan agar pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan wali kota atau bupati dipilih oleh DPRD masing-masing daerah. Dalam pidatonya pada acara HUT ke-60 Partai Golkar, Presiden Prabowo Subianto mengaku setuju dengan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyebut perlu ada perbaikan pada sistem demokrasi di Indonesia. Prabowo mengusulkan agar pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan wali kota atau bupati dipilih oleh DPRD masing-masing daerah. Menurut Presiden, sistem itu lebih efisien dan menekan biaya. Saya sangat tertarik pemikiran Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya, hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri. Karena itu saya hargai bahwa Ketua Umum Saudara itu jeli. Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar. Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita,
uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa Presiden juga berpesan kepada calon legislatif dan calon kepala daerah yang belum berhasil terpilih agar mereka dapat terus berjuang dan tidak menyerah. Jadi saudara-saudara, ini terutama yang kemarin di pilkada belum terpilih, benar disampaikan ketua umum kalian, jangan pernah menyerah. Jangan pernah patah hati. Ya. Petarung biasa. Bertarung jatuh itu biasa. Yang tidak biasa adalah setelah jatuh berdiri lagi, bertarung lagi. Saudara-saudara, jadi ini pelajaran yang saya jalankan. Usulan ini sebelumnya juga disampaikan politikus PKB Jazilul Fawait agar pemilihan gubernur dilaksanakan melalui DPRD masing-masing provinsi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kabar merah putih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.